Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat gamer. Senang bertemu kembali dengan sobat gamer semua ya. Kali ini kita bakal ngebahas di episode selanjutnya ya. Ini sambungan dari episode kita yang kemarin. Masih ngebahas tentang Streamlabs OBS sobat gamers. Kali ini kita bakal ngebahas gimana cara melakukan live streaming di Facebook tapi dengan koneksi atau jaringan internet yang lemot, atau jaringan internet kita itu nggak bagus ya, artinya masih dapat di angka 2 Mbps untuk jaringan upload. Satu hal yang perlu kita ketahui sobat gamers, bahwa jika kita pengen melakukan live streaming ya, live streaming entah di Facebook maupun di YouTube sobat gamers ya, yang kita butuhin adalah nilai kecepatan upload ya sobat gamers ya, bukan kecepatan download. Oke? Sekali lagi, kecepatan upload. Nah, kali ini sebelum kita masuk ke tutorialnya gimana cara setting bitrate-nya yang tepat buat jaringan yang di bawah 4 Mbps atau hanya sebatas 4 Mbps jaringan upload kita, jangan khawatir sobat gamers ya, ini kita ada solusinya. Pertama kali sobat gamers lakukan adalah ngecek dulu seberapa cepat jaringan internet kalian. Oke? Kita langsung masuk saja ke bagian Google Chrome buat ngecek seberapa besar jaringan atau seberapa cepat jaringan internet kita. Langsung ke bagian speed test sobat gamers. Di Google ketik aja speed test, lalu kita cek speed test oleh Ookla ya. Ini yang biasa atau umumnya orang pakai. Nah, di sini saya bakal ngecek seberapa cepat jaringan internet saya. Kita klik mulai sobat gamers ya. Oke, klik aja mulai. Secara otomatis sistem akan membaca seberapa besar cepat jaringan internet saya sobat gamers ya. Untuk dinilai upload untuk dinilai downloadnya saya ada kecepatan sampai 100 lebih malah Mbps ya di kecepatan download saya atau unduh. Di kecepatan upload ada 20 nilai rata-ratanya di kecepatan unggah atau nilai upload. Nah, nilai upload ini yang bakal kita butuhin untuk melakukan live streaming. Oke sobat gamers, kalian harus ngerti di sisi awal nih. Ini adalah hal yang paling basic. Oke, kita dapat di angka 19,81 nih. Anggaplah kita 19 Mbps nilainya. Oke sobat gamer, sekarang balik lagi kita di Streamlabs OBS. Tadi sebelumnya kita udah ngunci di angka 19 untuk kecepatan jaringan internet uploadnya sobat gamers ya. Langsung saja kita masuk ke bagian pojok kiri bawah tanda gear ini kan. Ini adalah setting, masuk ke bagian setting sobat gamers. Ini adalah bagian setting dari Streamlabs OBS. Kita langsung masuk ke bagian outputnya sobat gamers. Bagian output ini adalah bakal menentukan jaringan kita, bakal menentukan seberapa baik kualitas streaming kita. Oke, pertama adalah audio track, saya sudah ngejelasin ini kemarin. Ini kita cukup centang satu aja, kemudian encodernya juga sudah saya jelasin di video saya yang kemarin. Untuk mengetahui penjelasan tentang ini, sobat gamers bisa mengklik video di atas gimana cara nentuin hardware ini, penjelasannya kayak gimana gitu ya. Enforce streaming service encoder setting sobat gamers bisa di checklist aja, nggak masalah. Lalu di bagian constant bitrate sobat gamers ya, karena kita ada di angka 19. Anggaplah misalnya sobat gamers punya kecepatan download itu kecepatan upload itu cuman 4 Mbps. Gimana solusinya? Sobat gamers bisa pasang ini di angka 2000 saja. Oke? Angka 2000 di bagian bitrate-nya. Saya tetap menggunakan CBR atau constant bitrate. Ada juga CKP, ada VBR juga, variable bitrate, tapi tetap saya mengunggulkan CBR-nya sobat gamers ya, CBR atau CBR di angka 2000 bitrate. Kenapa 2000 bitrate? Karena kecepatan upload saya kita anggap misalnya hanya sebatas 4 Mbps. Jadi 4 Mbps kecepatan upload 4 Mbps, rumusnya bisa sobat gamers langsung bagi dua aja nih. Buat cari nilai aman di Red Control CBR, cari nilai aman nih ya. 4 Mbps langsung cutting saja jadi 2, jadi berarti 2000 bit rate buat nyari angka aman buat melakukan live streaming. Konstan artinya nggak jauh turun dari 2000 dan nggak jauh naik pula dari angka 2000 sobat gamers ya. Tetap di keyframe intervalnya saya tetap pasang di angka 2. Kenapa angka 2? Biar bufferingnya itu punya jeda waktu buat ngumpulin data dulu. Jadi itu keyframe interval itu hanya untuk meminimalisir buffering sobat gamers. Jadi si Streamlabs OBS ini bakal ngumpulin data dulu, punya waktu 2 detik buat ngumpulin data buat ditampilin ke Facebook maupun ke YouTube sobat gamers ya. Angka aman tetap di angka 2. Kemudian preset quality-nya saya juga udah jelasin ini di video sebelumnya. Pakai menggunakan quality ya, saya menggunakan quality semakin ke bawah low latency quality, dan ke bawah itu semakin kurang performa dari PC atau laptop sobat gamers ya.
Saya menggunakan quality, kemudian di bagian high main baseline saya masih menggunakan high karena saya masih sedikit mengunggulkan PC saya sobat gamers ya. Kemudian look ahead-nya unchecklist, PC visual tuningnya juga saya masih checklist saja. Lalu di bagian GPU-nya di 0, dan max difference-nya tetap di angka 2 sobat gamers. Yang paling penting adalah kuncinya ini ya, ada sobat gamers ya, kuncinya adalah di angka 2000 bitrate ini. Jika sobat gamers hanya mendapatkan misalnya 3 Mbps, nggak masalah, jangan tanggung-tanggung, pasang bitrate di angka 1500. Oke sobat gamers, lalu di bagian videonya sobat gamers jangan pernah lupa buat setting ini ya, base canvas resolution. Artinya base canvas ini canvas yang bakal kita pasang di Streamlabs OBS. Saya masih menggunakan 1920x1080 sobat gamers ya. Output scale-nya 120x720 sobat gamers. Oke, di bagian downscale filternya jangan pernah lupa pasang untuk 32 sampel. Jika masih dirasa berat banget, bisa sobat gamers pasang di 16 sampel aja, nggak masalah, itu tetap bisa berjalan. Jika sobat gamers memiliki misalnya kemampuan jaringan internet lemot, sobat gamers bisa menggunakan di 16 sampel aja sobat gamers. Jangan dipaksain ya, jangan dipaksain. Oke. FPS type-nya juga masih menggunakan common FPS values. Lalu ini dia, tetap di angka 60 sobat gamers. Ingat, jika masih kurang bagus bisa di angka 30. Jadi hanya dua pilihan sobat gamers buat common FPS values-nya di angka 30 dan di angka 60. Jangan 48, jangan 29 karena memang umumnya rata-rata itu yang kita pakai. Hasil recording kita rata-rata kebanyakan main di angka 30 ataupun di 60 fps. Entah itu kita pakai kamera yang resolusinya 4K tetap di 30 ataupun 60 fps. Jadi saya sarankan jika misalnya masih lemot, turunin di angka 30 fps. Oke, kita akan coba kali ini di angka 30 fps. Oke, setelah itu kita done ya sobat gamers, maaf. Kayak tadi ya settingannya kayak gini. Setelah itu kita done aja. Oke, ini settingan terbaik menurut saya sobat gamers ya. Langsung klik lagi di bagian gear-nya. Lalu di bagian streaming kita seperti biasanya masuk ke Facebook Live. Oke, saya sudah ngejelasin ini juga. Kita langsung buka ke Google, lalu kita buka Creator Studio buat nyalin key-nya. Siarkan langsung seperti ini, kita klik siarkan langsung ke Lamone Gaming. Nah, seperti ini. Live Producer Facebook. Di sini kita bakal ngedapetin key-nya yang bakal kita paste atau paste nanti di Streamlabs OBS. Nah, sobat gamers, ini adalah live producer dari Facebook sobat gamers. Di sini ada namanya stream key. Nah, kalian bisa mengcopy langsung menyalin ya stream key-nya. Setelah disalin stream key-nya sobat gamers, bisa langsung masuk ke bagian setting tadi sobat gamers. Stream key-nya jangan lupa di sini di Ctrl V aja. Nah, seperti ini, lalu di done sobat gamers ya. Setelah ini semua di done, sobat gamers bisa langsung ke bagian kanan bawah go live. Kita lihat lancarkah misalnya kita setelah go live langsung buka lagi ke Google. Oke, menghubungkan video siaran langsung di pojok kanan bawah nih. Nah, ini udah tampil ya. Ini udah tampil. Oke. Dan ketika udah tampil kayak gini ya sobat gamers ya, ketika udah tampil kayak gini, yang harus kita lakuin adalah, ini kan udah tampil nih. Yang harus kita lakuin adalah klik bagian kiri bawah yang namanya siarkan langsung. Secara otomatis kita udah bisa mulai melakukan live streaming bermain game seperti ini, PUBG Mobile. Bermain game seperti ini ya, PUBG Mobile live di Facebook sobat gamers ya, atau streaming di Facebook. Nah, seperti ini. Oke. Sedikit informasi bahwa saya menggunakan handphone dari iOS ya, iPhone XR sobat gamers, dengan menggunakan Lightning HDMI dan menggunakan hardware dari Elgato. Oke sobat gamers, jadi seperti ini penjelasan saya gimana cara melakukan live streaming dengan koneksi jaringan internet yang lemot. Oke, kata kuncinya ada pada pemasangan nilai bitrate pada setting di Streamlabs OBS sobat gamers. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.